Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan membuat tugas dari Basari tentang proses bahan bakar dari bunker sampai menjadi asap. Ini menurut dari media yang saya baca, kebetulan saya mencari materinya di ChatGPT ini. Mohon izin Mas. Proses pertama ini penerimaan bahan bakar atau bunker. Bunker adalah proses pengisian bahan bakar ke kapal. Jadi dia proses pengisian dari bahan bakar, proses pengisian bahan bakar bisa dari darat, mungkin kalau lagi sandar ya mungkin ya. Dan kedua, bahan bakar biasanya heavy fuel oil atau HFO, marine diesel oil atau MDO, atau marine gas oil atau MGO, dimuat dari terminal ke dalam tangki bunker kapal. Dan dilakukan dengan prosedur ketat atau mencegah tumpah, pencemaran, dan memastikan kualitas bahan bakar. Jadi dia ini harus sangat perhitungkan prosedur keselamatan atau prosedur kebersihan dan lain-lainnya. Lalu step kedua, penyimpanan di tangki bahan bakar. Bahan bakar disimpan dalam tangki bunker khusus di lambung kapal. Jadi mungkin dia di lambung dekat-dekat penyimpanan balas kali. Karena HFO sangat terkenal viskositas tinggi, tangki ini biasanya dipanaskan dengan sistem pemanas steam coil agar bahan bakar tetap cair dan bisa dialihkan. Jadi dia itu harus dipanaskan dulu karena bahan bakarnya itu masih dalam bentuk minyak mentah. Dan step ketiga, transfer ke tangki harian, settling tank, dan service tank. Dari tangki bunker bahan bakar dipindahkan ke settling tank. Di sini proses pengendapan gravitasi terjadi untuk memisahkan air dan lumpur. Jadi dia tuh mungkin diendapkan dulu. Jadi selama pengendapan itu mungkin dia terpisah dari kotoran, air, dan lumpur. Kotoran, bahan bakarnya, air, dan lumpur. Setelah itu bahan bakar masuk ke service tank, yaitu tangki penyuplai langsung ke mesin. Step 4, pemanasan dan pemurnian purification. Sebelum digunakan, bahan bakar dipanaskan dan hingga viskositas ideal untuk HFO bisa 130 sampai 150 derajat Celcius. Lalu melewati separator atau purifier centrifugal untuk menghilangkan air dan kotoran slug. Step 5, booster system, pompa tekanan dan pemanasan akhir. Sistem ini meningkatkan tekanan dan suhu bahan bakar lebih lanjut. Komponen utama mungkin ini booster pump, menaikkan tekanan, service controller, memastikan konsistensi tepat, final heater, pemanasan akhir sebelum injeksi.
Step 6. Injeksi ke mesin utama main engine. Bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder mesin di silinder kapal oleh fuel injector. Bahan bakar dicampur dengan udara tekanan tinggi dan terbakar akibat suhu kompresi tinggi, kompresi pembakaran sendiri. Jadi dia ada pembakaran itu karena tekanan pistonnya, kompresi itu tekanan yang sangat tinggi. Proses pembakaran menghasilkan tenaga mekanik untuk menggerakkan baling-baling. Dia tuh bisa membuat tenaga untuk menggerakkan propeller. Step ke-7, pembakaran dan gas buang. Hasil pembakaran menghasilkan tenaga untuk produksi propulsi kapal. 2 gas buang atau CO2, NOxF, SOxF, uap air dan partikulat. Gas buang ini dialirkan mulai sistem pembuangan exhaust system, lalu keluar dari cerobong kapal funnel dalam bentuk asap. Step 8, ini step terakhir. Operasional sistem pembersihan gas buang. Cruiser. Jika kapal menggunakan HFO yang tinggi sulfur, biasanya dipasang sulfur menyemprotkan air menyaring SOx sebelum asap dilepaskan ke udara. Tujuan adalah memenuhi regulasi emisi internasional IMO 2020 maksimal 0,5% sulfur. Jadi dia itu diproses dulu, nggak langsung bahan bakarnya dibuang. Ini rangkaian alur sistem. Ini sampai step 8. Rangkuman singkat alur. Jadi alur pertama itu dari tangki bunker, dari bunkernya lah. Tangki bunker di supply ke settling tank, terus disuplai lagi ke service tank, dibersihkan atau dipisahkan kotorannya oleh purifier, terus di transfer lagi ke final heater, terus ditransfer lagi ke fuel injector, terus ditransfer lagi digunakan di mesin main engine. Di main engine terjadi pembakaran. Setelah pembakaran keluar asap dari cerobong. Sebelum dia keluar dari cerobong itu mungkin dia diproses dulu untuk mengurangi sulfur, karena di IMO maksimal sulfurnya 0,5%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, atau saya lebih ke membaca ya. Saya mendapatkan materinya dari ChatGPT. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.